Pengusaha dan pembantu pengusaha di dalam dan di luar perusahaan. Nah, pertama, apa itu pengusaha? Pengusaha secara sederhana dapat kita artikan sebagai orang yang menjalankan usaha. Lalu jika kita definisikan dari Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, pengusaha adalah perseroan, BUMN, BUMD, BUMS, persekutuan firma dan koperasi yang mengelola usaha. Nah, setelah pengertian dari perusahaan, sekarang kita mau ngebahas apa itu pengertian dari pembentuk perusahaan di dalam dan di luar perusahaan. Yang pertama, definisi dari pembentuk pengusaha. eh, Jika kita lihat pada pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Cipta Kerja, pembentuk pengusaha adalah orang yang membantu pengusaha untuk mengelola usaha di mana orang tersebut atau badan tersebut bukan berasal dari perusahaan tersebut. Nah, pembantu pengusaha ini dapat kita kategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, pembantu pengusaha di dalam perusahaan. Dapat kita artikan juga sebagai orang yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Contohnya, ada buruh, ada pekerja, dan ada karyawan. Kemudian, yang kedua, ada pembantu pengusaha di luar perusahaan. Adalah orang atau badan yang membantu pengusaha untuk menjalankan usahanya di luar dari perusahaan tersebut. Contohnya, yang ada makelar, agen, dan distributor. Nah, setelah definisi dari tiga hal tadi, sekarang kita beralih kepada ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri dari pengusaha. Dia itu subordinatif, kemudian dia memiliki tanggung jawab menjalankan usaha, tanggung jawab perpajakan, dan tanggung jawab ketenagakerjaan. Kemudian kita beralih kepada pembantu pengusaha. Pembantu pengusaha di dalam perusahaan memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki hubungan kerja, kemudian dia berhak menerima hak jaminan sosial, hak perlindungan hukum. Kemudian ciri-ciri dari pembantu pengusaha di luar perusahaan, dia bersifat mandiri, memiliki hubungan kontraktual, lalu dia memiliki jaminan sosial dan jaminan kepastian hukum. Nah, setelah pembahasan mengenai pengertian dan ciri-ciri, kita sekarang beralih kepada dasar hukum. Nah, apa saja yang menjadi dasar hukum dari pengusaha dan pembantu pengusaha? Yang pertama, dari pengusaha itu sendiri, dasar hukumnya berupa KUH Perdata, kemudian ada undang-undang tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, lalu ada tentang pajak dan retribusi daerah, kemudian ada undang-undang tentang tenaga kerja, dan masih banyak lagi. Kemudian kita ambil contoh dari dasar hukum dari pembantu pengusaha di dalam perusahaan. Dia bisa berupa undang-undang tenaga kerja, undang-undang tentang pengupahan, dan masih banyak lagi contohnya. Dari dasar hukum itu dapat kita lihat mengenai hak dan kewajiban pengusaha dan hak kewajiban pengusaha, pembantu pengusaha di dalam dan di luar pengusaha. Selanjutnya, ada pembantu dalam lingkungan perusahaan, maksudnya adalah mempunyai hubungan tetap dan subordinatif dengan pengusaha dan bekerja dalam perusahaan itu. Antara lain, pertama ada pemegang prokurasi. Pemegang prokurasi sendiri adalah pemegang kuasa untuk mengelola suatu bidang tertentu, misalnya pemasaran, keuangan, administrasi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada pengurus filial. Pengurus filial adalah pemegang pengusaha yang mewakili pengusaha dalam menjalankan perusahaan tersebut dengan satu cabang perusahaan yang meliputi daerah tertentu. Dan yang ketiga ada pelayan toko. Pelayan toko adalah pembantu yang memberikan pelayanan untuk membantu pengusaha di dalam toko.
misalnya pengapak barang, penyerah barang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada pekerja keliling. Pekerja keliling adalah pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar perusahaan untuk menjalankan atau memajukan perusahaan itu. Selanjutnya ada pembantu luar lingkungan perusahaan. Maksudnya adalah mempunyai hubungan kerja tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Termasuk jenis ini adalah agen perusahaan dan perusahaan perbankan. Yang kedua, mempunyai hubungan kerja yang tidak tetap dan koordinatif dengan pengusaha. Termasuk jenis ini adalah marker, komisioner, notaris, dan pengacara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan hukum antara pengusaha dan pembantu pengusaha baik di luar maupun di dalam perusahaan itu sendiri. Perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, terdapat beberapa sifat hubungan hukum antara pengusaha dan pembantu pengusaha. Di antaranya yang pertama yaitu bersifat hubungan perburuhan yang diatur di dalam pasal 1601 A KUH Perdata. Nah, hubungan sifat perburuhan ini terjadi ketika suatu kondisi di mana seseorang mengikatkan dirinya di bawah perintah orang lain untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan memberikan upah. Oke, lalu yang kedua yaitu bersifat hubungan pemberi kuasa. Diatur di dalam pasal 1729 KUH Perdata, hubungan sifat ini terjadi ketika suatu kondisi di mana seseorang diberi kuasa oleh orang lain dengan atas namanya untuk menjalankan suatu urusan. Konsekuensi dari adanya suatu hubungan kerja adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu pihak pengusaha dan juga pihak pekerja. Yang pertama, hak pengusaha. Ada yang dinamakan hak untuk ditaati. Seseorang yang bekerja dalam sebuah perusahaan akan memiliki konsekuensi wajib terhadap aturan-aturan yang berlaku di perusahaan tersebut, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Kedua, hak atas konfidensialitas. Seorang pengusaha juga memiliki hak untuk menyimpan rahasia yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Hal itu bertujuan untuk mempertahankan keunggulan, bahkan meningkatkan keunggulan perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kompetitor lainnya. Ketiga, yaitu hak untuk mendapatkan loyalitas pegawai. Pengusaha juga memiliki hak untuk memperoleh loyalitas dari para pekerja yang bekerja dalam perusahaan tersebut. Ketika seseorang pekerja menjalankan tugasnya itu tidak amanah atau bahkan berkhianat, itu akan menimbulkan banyak kerugian yang melibatkan para pihak dalam suatu perusahaan tersebut. Keempat, hak untuk membuat tata tertib. Apa itu tata tertib dalam sebuah perusahaan? Jadi tata tertib dalam sebuah perusahaan adalah seperangkat aturan, hak dan kewajiban bahkan ketentuan yang wajib dipatuhi atau ditaati oleh semua pihak yang terlibat dalam perusahaan. 2. Hak pekerja. Yang pertama yaitu setiap pekerja memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan tanpa adanya diskriminasi. 2. Setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atau perlindungan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari pengusaha. Yang ketiga, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah lembur ketika pekerjaan tersebut melebihi jam atau batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Keempat, yaitu setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh waktu istirahat atau cuti. Kelima, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan kaidah-kaidah, norma, dan nilai-nilai agama yang ada. Keenam, setiap pekerja memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan dari pekerjaan yang layak sebagaimana mestinya. Kewajiban pengusaha yang pertama adalah memberikan izin untuk istirahat dan juga menjalankan kewajiban agama. Pengusaha diwajibkan untuk memberikan istirahat kepada pekerjanya dan memungkinkan pekerjanya untuk menjalankan agamanya. Yang kedua adalah batas waktu kerja. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja lebih dari 7 jam dan juga 40 jam dalam seminggu. Yang ketiga adalah diskriminatif dalam upah. Pengusaha dilarang membeda-bedakan upah antara pekerja perempuan dengan pekerja laki-laki. Yang keempat,
peraturan perusahaan untuk perusahaan dengan 25 karyawan atau lebih. Jika perusahaan memiliki 25 karyawan atau lebih, perusahaan itu harus membuat kontrak kerja yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dengan para pekerja. Partisipasi dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Terus yang selanjutnya adalah kewajiban para pekerja. Yang pertama adalah pekerja memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kontrak kerja dan peraturan perusahaan yang berlaku. Yang kedua adalah tidak melakukan diskriminasi antara sesama pekerja, baik pun ras, agama, ataupun jenis kelamin. Yang keempat adalah patuh dalam peraturan perusahaan. Yang kelima adalah menjaga kekonfidenan informasi perusahaan. Pekerja dilarang memberitahukan kerahasiaan berkas-berkas perusahaan kepada orang lain yang tidak berhak untuk diberitahu. Yang keenam adalah patuh pada aturan keselamatan dan kesehatan pekerjaan. Yang ketujuh adalah partisipasi dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Terima kasih telah menyaksikan video penjelasan dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Dadah!